Menyusul Gerindra, Partai Golkar resmi memberikan dukungan kepada pasangan calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa pada Pilkada 2020 mendatang. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memberikan surat rekomendasi kepada Gibran di DPP Pusat Partai Golkar Rabu siang. Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka menyambangi kantor DPP Golkar Jakarta Pusat dan disambut sejumlah elit Partai Golkar untuk menerima surat rekomendasi atas dukungan Partai Beringin untuk maju berkompetisi di Pilwakot Solo 2020. Ketua Umum Erlangga Hartarto pun menyambut baik kedatangan Gibran dan Teguh tersebut. Ia langsung menyerahkan surat rekomendasinya kepada Gibran pada pertemuan yang berlangsung tertutup ini. Dengan surat rekomendasi Golkar ini, pasangan Gibran Teguh telah mengantongi hampir 90% dukungan parpol yang memiliki kursi di DPRD Surakarta, sehingga semakin memuluskan langkah Gibran untuk berkompetisi melawan kota kosong di Pilwakot Solo yang akan datang. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Ausirion Dholu. Selamat siang Rio, ini apa yang menjadi pertimbangan Partai Golkar hingga akhirnya memberikan dukungan terhadap Gibran? Ya, selamat siang Rizky. Tepat sekali baru saja sekitar beberapa menit yang lalu Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, menyambangi kantor DPP Pusat Partai Golkar di Jakarta Pusat untuk kemudian menerima surat rekomendasi dari Partai Golkar yang tadi langsung diberikan oleh Ketua Umum Erlangga Hartarto. Dan ini artinya memang Gibran Rakabuming Raka dan juga Teguh Prakosa memang sudah mendapatkan surat rekomendasi ini artinya Gibran sudah mendapatkan hampir 90% suara dari partai-partai yang memiliki suara di DPRD Surakarta. Dan memang untuk berbicara tentang bagaimana kompetensi dan juga apa yang dimiliki oleh Gibran ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana koalisi pemerintah ini mendukung calon yang juga yang diusung oleh partai pendukung pemerintah yakni PDIP. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Bapilu dari Golkar, Maman Abdurrahman, untuk bertanya tentang bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh Gibran dan juga Teguh yang pada akhirnya Golkar memilih untuk memberikan surat rekomendasinya. Selamat siang, Bung Maman. Ya, siang Mas. Gimana Mas? Bang, ini terkait dengan tadi penyerahan surat rekomendasi dari Golkar untuk Gibran dan juga Teguh. Ini apa saja yang menjadi pertimbangan dan juga kompetensi apa yang dilihat dari Gibran untuk pada akhirnya Golkar memberikan surat rekomendasi ini untuk nantinya berkompetisi di Pilwakot Solo nanti? Ya, yang pertama pasti pertimbangan rekomendasi dari bawah ya, dari pengurus Golkar di Solo. Dan yang kedua juga karena pertimbangan elektabilitas partai. Elektabilitas calon kandidat. Artinya memang itu hanya dua hal itu saja. Kalau kita berbicara tentang siapa dari Gibran ini kan memang putra Presiden Joko Widodo dan saat ini memang Golkar masuk dalam koalisi pemerintah. Artinya ini harus mendukung Gibran begitu. Ini masuk dalam pertimbangan tidak? Politik itu nggak ada yang harus dan nggak harus Mas. Artinya politik itu yang pertama adalah kita melihat faktor objektivitas lapangan terlebih dahulu. Yang kedua adalah faktor-faktor lainnya. Nah, faktor-faktor lainnya apa? Mungkin pertimbangan beliau adalah salah satu generasi milenial. Dan kalau latar belakang faktor beliau adalah anak presiden atau bukan anak presiden, saya pikir itu bukan pertimbangan yang paling utama yang memang kita lakukan. Oke, artinya itu memang bukan menjadi salah satu pertimbangan utama begitu ya. Nah, untuk wakilnya sendiri, sebenarnya dari awal Golkar sudah memiliki nama untuk dicalonkan, apakah memang Golkar sepakat saja siapapun namanya nanti dari wakil yang sudah dipilih begitu? Memang begini, kalau wakil itu kan pasti pertimbangan paling utama adalah rekomendasi dari calon wali kotanya kan atau calon bupatinya. Ini hampir semuanya di 270 daerah. Jadi kalau misalnya memang faktor wali kota mengusulkan siapa wakil itu menjadi sangat besar tentunya. Terlepas dari elektabilitas si calon wakil wali kotanya. Oke, artinya dari awal memang Golkar tidak memikirkan ada kadernya yang patut untuk dicalonkan begitu di Solo atau di daerah? Sampai saat ini memang teman-teman di Partai Golkar lebih melihat kepada kita mendukung saja memang. Jadi kalau terkait di Solo ini, jadi saya pikir jadi wakilnya diserahkan kepada Mas Gibran secara penuh. Oke, artinya memang dua hal tadi melihat dari elektabilitas dan juga suara dari akar rumput begitu ya Bang. Terakhir terkait dengan bagaimana potensi nanti Gibran melawan kota kosong. Ini kan di Solo ini ada gerakan
antara menyalonkan calon independen yang memang saat ini masih jauh dari KTP yang harus dikumpulkan, begitu persyaratan yang masih harus dikumpulkan, dan kemudian ada gerakan yang akan memenangkan kota kosong begitu, seperti keponakan dari Yusuf Kala di Pilwalkot Makassar beberapa tahun yang lalu begitu. Ini bagaimana Golkar menanggapi hal ini, Bang? Kita melihatnya lebih kepada itu dinamika demokrasi. Saya rasa yang namanya politik, tadi dari awal saya sudah bilang, politik itu tidak ada yang harus ataupun tidak harus. Politik itu tidak ada yang rigid dengan tidak rigid. Artinya situasi pasti sangat dinamis. Bahwasanya ada upaya, ada gerakan yang memang mendorong pilih kota kosong, ini adalah bagian dari demokrasi yang memang harus kita hargai dan kita hormati. Namun kembali lagi yang harus kita pertanyakan adalah apa untung dan tidak untungnya dengan gerakan melawan kota kosong. Karena pada akhirnya kan esensi dari pilkada ini kan mencari pemimpin, yaitu pemimpin yang memang kita lihat dan kita anggap bisa mendorong Solo, khususnya Solo ya, Solo ini menjadi lebih baik ataupun tidak. Jadi kalau memang kita lihat gerakan kampanye melawan kota kosong misalnya gitu, ini kalaupun misalnya memang kota kosong, sampai sekarang kan kita belum tahu nih, karena calon independen kan juga sedang masih dalam proses verifikasi ya. Jadi apakah kampanye melawan gerakan kota kosong itu adalah sesuatu yang positif atau tidak positif. Jadi saya pikir mari kita lihat pada tataran yang jauh lebih bermanfaat, yang pada konteks yang jauh lebih produktif saja sih ke depannya. Oke, terakhir Bang, jika berbicara dengan politik yang rigid begitu ya, tadi seperti yang Bang Maman bilang begitu. Ini artinya jika melihat hari ini diberikan surat rekomendasi, adakah hal-hal yang memang memungkinkan untuk Partai Golkar mencabut dukungannya begitu sampai nanti bulan September mendatang? Kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin, pasti ada, walaupun 1% ataupun 0, berapa persen. Namun sampai hari ini kita dari sekian banyak SK yang sudah kita keluarkan, itu hampir rata-rata kita tidak pernah mencabutnya. Jadi saya pikir itu ya, jadi ini sudah hampir final, karena dasar pertimbangan kita mengambil keputusan ini kan macam-macam nih. Dan prosesnya juga udah lama, ini kan sebenarnya dari tahun ke tahun lalu nih. Kan tertunda pilkada ini tanggal 9 Desember kan karena faktor COVID-19 saja. Jadi ini sebetulnya hanya melanjutkan proses yang memang sudah kita lewati sebelumnya. Oke. Nah kemarin kalau PDIP mengusung Bobi begitu Bang di Pilkada Medan, ini Golkar sendiri belum mengeluarkan surat rekomendasi terkait hal ini ya? Kita sudah menetapkan Bobi, cuman mungkin nanti proses lebih lanjutnya akan kita tindak lanjuti mungkin dalam beberapa hari ini. Oke, baik. Cukup itu saja Bang Maman, terima kasih banyak. Mari. Ya inilah bagaimana ini yang disampaikan oleh Maman Abdurrahman yang merupakan Ketua Bapilu dari Partai Golkar. Tadi kami juga sempat berbicara dengan bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi bagaimana jika ada potensi melawan kota kosong. Ia berbicara bagaimana di Solo ini masih ada calon-calon yang berjuang untuk menyalonkan diri secara independen, dan ia meminta untuk masyarakat untuk menghargai calon-calon tersebut untuk sampai pada akhirnya diverifikasi oleh KPU apakah nanti dapat berkompetisi untuk di Pilwalkot Solo 2020 yang akan datang. Rizky. Ya baik, Ausirion Dholu, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.